Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali lewat ibadah online hari ini. Saya berdoa saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik adanya. Sekali lagi untuk mengingatkan saudara bahwa gereja kita telah memulai ibadah live di Gedung Mapex, yaitu ibadah Indonesia jam 10 pagi, ibadah bahasa Inggris jam 12 siang di 37 Jalan Pemimpin 0818 Gedung Mapex. Saya harap saudara bisa bergabung dengan kita di kesempatan yang lain. Namun khusus untuk minggu ini, Sabtu depan ini kita ada ibadah live, ibadah gabungan, ibadah jam 10 pagi bahasa Indonesia dan Inggris. Oleh karena kita akan merayakan bersama-sama akan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita bisa merayakan kebaikan dan kasih Tuhan bagi hidup kita, demikian juga bagi gereja kita. Saudara bisa bergabung bersama dengan kami, akan ada kesaksian, akan ada acara-acara lain yang bisa memberkati saudara. Saya harap saudara bergabung sama kita untuk Sabtu ini. Dan untuk hari Minggu, minggu depan tidak ada kebaktian karena semua digabung ke hari Sabtu ini jam 10 pagi. Dan apabila saudara ingin menghadiri ibadah Natal ini, saudara harus mendaftar di website kita di www.nbcsingapore.org. Dan saudara bisa scan di sana atau saudara klik bagian registrations. Saudara bisa masukkan nama dan nomor telepon Anda dan status vaksin Anda. Baik saudara, saya harap saudara bisa hadir Sabtu ini bersama-sama untuk kita merayakan kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita. Kristus yang telah lahir di dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari saudara, kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak saudara tundukkan kepala dan kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan selama ini. Kami berdoa Engkau urapi kami, Engkau berkati ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk keadaan di Singapura semakin baik. Tuhan terus lindungi, Tuhan terus berkati bangsa ini. Demikian juga untuk setiap jemaat NBC agar tetap terlindungi. Dan Tuhan, biar minggu depan kami bersama-sama boleh datang merayakan Natal, kebaikan kasih Tuhan di tengah-tengah kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari saudara kita bersama-sama menyembah Tuhan. Yang mengasihi kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mengingat segala kebaikan di dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita.
kami di hadapan-Mu Tuhan, kami mensyukuri kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau setia di dalam hidup Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Tapi Kau senantiasa berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang layak menerima segala pujian Tuhan. Kau yang layak menerima segala kebaikan Tuhan Yesus.
kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang tahun ini Bapa. Dan kami bersyukur di minggu pertama di tahun yang baru ini Bapa, kami mau dedikasikan seluruh kehidupan kami Tuhan kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saya berdoa saudara diberkati lewat pujian penyembahan hari ini. Hati saudara dikuatkan dan iman saudara dibangkitkan. Dan hati Anda dipersiapkan untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Nah, bulan Desember ini kita sedang berbicara mengenai keluarga. Salah satu hal yang sangat penting bagi kita menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna di muka bumi ini. Dan Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk tetap mengasihi keluarga kita. Dan Tuhan ingin memakai kita dimanapun kita berada menjadi alat untuk menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Saya berdoa keluarga Anda semakin diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara melanjutkan akan renungan mengenai keluarga ini. Kita khususkan bicara mengenai hubungan suami dan istri. Judul khotbah hari ini adalah Tuhan benci perceraian. Kedengarannya suatu pernyataan yang penuh dengan condemnations atau suatu tuduhan. Suatu pernyataan yang seolah-olah menghakimi, menyalahi orang yang bercerai, seolah-olah mereka pendosa yang sangat besar. Namun tujuan daripada renungan hari ini bukan tujuannya untuk menuduh, untuk membuat saudara menjadi merasa orang yang tidak berguna dan menjadi seorang pendosa yang besar. Bukan itu maksud saya, juga bukan untuk bagi kita untuk menghakimi orang lain. Dan apabila Anda merasa tertuduh atau merasa dihakimi lewat renungan ini, Anda harus menyadari bahwa itu bukan tujuan renungan ini dan itu bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan datang untuk mengoreksi, untuk memulihkan, untuk menguatkan, menghibur. Oleh karena itu, apabila saudara mendapatkan sesuatu yang kebalikannya, itu saya yakin itu adalah sesuatu yang tipuan daripada iblis itu. Sebabnya kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Nah, judul khotbah hari ini diambil langsung dari kitab Maliaki pasal yang kedua, khususnya ayat yang ke-16, yang bunyinya demikian. Tuhan yang berkata, sebab aku membenci perceraian. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperjelas lebih dahulu bahwa betul Tuhan benci perceraian, namun tidak berarti Tuhan benci orang yang bercerai. Karena kita menyadari bahwa suatu pernikahan itu harus menjadi suatu agreement, persetujuan antara dua pribadi. Apabila mungkin ada satu pribadi yang mengambil keputusan yang demikian, itu juga bisa pengaruh kepada pasangan yang lain. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa sekalipun Tuhan benci perceraian, tetapi tidak berarti Tuhan benci kepada orang yang bercerai. Karena Tuhan tetap mengasihi setiap kita yang ada di dalam Dia. Nah, Tuhan itu benci kepada perceraian, tetapi sesungguhnya ini adalah pernyataan cinta kasih Tuhan. Oleh karena merupakan suatu pembelaan Tuhan kepada mereka yang tertindas. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci akan hal ini. Perceraian bukanlah suatu dosa yang tidak bisa terampuni. Suatu dosa yang sangat besar melampaui dosa yang lain. Bukan, saudara. Karena sesungguhnya bukan saja Tuhan benci perceraian. Amsal pasal 6 mengatakan kepada kita bahwa ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Misalnya mata sombong, lidah dusta, jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jangan atau hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, atau saksi dusta, atau yang suka menimbulkan pertengkaran di antara saudara.
Hal itu merupakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, mengapa Tuhan benci perceraian? Mari saudara kita lihat konteks di mana ayat ini diambil. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dari ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita beberapa alasan Tuhan benci dengan perceraian. Yang pertama, perceraian mencoreng gambar dan rupa Allah di muka bumi ini. Pernikahan adalah gambar dan rupa Allah, di mana pribadi jamak yang menjadi satu. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 28 berkata demikian, berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah Bapa berbicara kepada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tiga, namun satu, karena firman Tuhan berkata bahwa Allah kita satu, Allah kita esa. Bukan tiga Allah, kita tidak menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Allah. Dan di dalamnya terdiri dari tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini dimulai dari kitab Kejadian memberitahukan kepada kita ketika Allah mengambil keputusan untuk menciptakan manusia. Dia katakan, marilah kita atau baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudara, satu paket gambar dan rupa Allah dalam manusia dalam satu paket, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Alkitab berkata Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini adalah pernikahan pertama di muka bumi ini oleh manusia pertama Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Dan pernikahan itu diinisiatif oleh Allah. Dan kemudian Allah memberkati mereka dan memberikan tugas tanggung jawab kepada mereka untuk mereka laksanakan di muka bumi ini. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa menjadikan satu dalam suatu pernikahan ini, mereka merupakan gambar dan rupa Allah di muka bumi ini. Kalau saudara perhatikan perkataan Tuhan Yesus ketika dia ditanya oleh orang-orang Farisi yang datang kepadanya untuk mencobai dia, mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?
Perhatikan jawab Tuhan Yesus. Kata, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tuhan Yesus ditanya mengenai perceraian, mengenai pernikahan. Dan kemudian Yesus berkata, ini loh semula. Yesus sedang berbicara mengenai Kejadian pasal 1 yang saya bacakan tadi. Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, pernikahan. Dan firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini, sangat jelas Tuhan Yesus mengambil akan kisah di kitab Kejadian itu dan kemudian aplikasikan untuk menjawab pertanyaan orang-orang Farisi, apakah boleh menceraikan istri dengan alasan apapun. Tuhan Yesus berkata, dari sejak semula Allah menghendaki pernikahan itu berkelanjutan sampai kematian memisahkan pernikahan itu. Dengan kata lain, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga meneguhkan kembali bahwa pernikahan itu, Adam dan Hawa secara khusus, merupakan gambar dan rupa dan merupakan suatu ekspresi kehendak Tuhan bagi manusia, bagi pernikahan di muka bumi ini. Kalau saudara perhatikan kata-kata Tuhan Yesus yang saat menanggapi perkataan atau pertanyaan orang Farisi ini, bahwa pria itu yang menikah dengan wanita, mereka menjadi satu. Meskipun mereka memiliki dua kepribadian, laki-laki dan wanita. Mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Mereka bersatu dalam pernikahan, satu daging, kata Tuhan Yesus. Dan ini adalah gambar dan rupa Allah yang ada dalam perkawinan, di mana dua orang atau jamak pribadi, jamak lebih dari satu, tetapi satu mereka. Seperti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang tiga, satu. Tiga pribadi tetapi satu. Meskipun ada struktur fungsi dalam pernikahan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa suami adalah kepala dalam rumah tangga itu, kepala istri. Namun Alkitab memberitahukan kepada kita juga bahwa mereka setara, satu sama yang lain, punya nilai yang sama di hadapan Tuhan. Seperti halnya dalam perkawinan ada struktur fungsi suami dan istri, namun mereka sederajat, punya nilai yang sama. Nah, dunia sulit memahami, mengerti akan hal ini, prinsip ini. Karena bagi mereka struktur fungsi sama juga dengan nilai dan tujuan daripada fungsi itu, struktur itu. Misalnya CEO daripada suatu perusahaan lebih penting dan berharga daripada para manajer yang ditunjukkan dalam gaji yang diberi, jumlah gaji yang diberikan, demikian juga hak dan keistimewaan yang mereka miliki masing-masing. Tetapi tidak demikian dalam pernikahan, meskipun punya fungsi yang berbeda, punya tanda kutip jabatan yang berbeda, tetapi mereka memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan karena sama-sama menjadi rupa dan gambar Allah di muka bumi ini yang tidak boleh dicemarkan oleh manusia. Perkawinan adalah gambar dan rupa Allah, sehingga bila perkawinan berakhir dengan perceraian, dengan segala akibat negatifnya, seolah-olah menodai gambar dan rupa Allah di muka bumi ini. Itu sebabnya Allah benci dengan perceraian. Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka mereka menjadi satu. Meskipun memiliki dua pribadi yang berbeda, tapi mereka telah dipersatukan dalam pernikahan. Dan ini merupakan gambar dan rupa Allah yang ada dalam pernikahan itu, jamak tetapi tunggal. Seperti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi tetapi satu. Jadi ketika suatu pernikahan berakhir dengan perceraian, maka hal itu seolah-olah menghancurkan, merusak gambar dan rupa Allah di muka bumi ini. Hubungan kasih antara Tuhan dan umatnya juga digambarkan Kristus seperti mempelai laki-laki dan jemaat sebagai mempelai perempuan.
Dalam konteks Maliaki pasal yang kedua di ayat yang ke-12, Tuhan menggunakan perceraian untuk menggambarkan ketidaksetiaan umat Tuhan kepadanya. Alkitab berkata Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan Yerusalem sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Perceraian selain mencoreng gambar dan rupa Allah, perceraian juga merusak gambar dan rupa hubungan antara Tuhan dengan umat manusia, dengan umatnya. Itulah sebabnya Tuhan itu benci dengan perceraian. Karena seperti bangsa Israel, Yehuda yang tidak setia kepada Tuhan, yang menyembah kepada ilah yang lain, yang menajiskan tempat ibadah Tuhan. Hal itu dianggap sebagai suatu perceraian, pengkhianatan daripada pihak Yehuda, bangsa Israel terhadap Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki itu terjadi kepada umatnya. Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi dalam suatu pernikahan. Itu sebabnya Tuhan benci kepada perceraian, karena itu bisa mencoreng gambar dan rupa Allah di muka bumi ini. Alasan yang kedua, Tuhan benci kepada perceraian oleh karena perceraian melanggar perjanjian kudus. Salah satu bagian daripada ikatan janji pernikahan atau wedding vow, biasanya bahasa Inggris katakan, di dalam bahasa Indonesia atau orang Kristen biasanya mengucapkan demikian, kira-kira memiliki sesuatu persamaan. Dikatakan demikian, saya mengambil engkau, mungkin sebutin nama istri atau suami, menjadi istri atau menjadi suami saya, untuk saling memiliki, menjaga, mengasihi, baik pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi, menghargai sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah. Artinya, pernikahan Kristen seharusnya berlangsung seumur hidup. Hanya kematian yang bisa membatalkan pernikahan itu. Karena dengan demikian, perkawinan itu terikat oleh sumpah yang melambangkan perjanjian suci. Saya menemukan bahwa bentuk ikatan janji pernikahan ini sangatlah unik. Sebab beda dengan banyak agama atau institusi lain di muka bumi ini. Karena dalam konteks kekristenan, pernikahan adalah suatu komitmen yang berlaku sampai kematian yang bisa memisahkan. Jadi apakah orang Kristen boleh cerai? Jawabannya tentu saja tidak. Karena itu mencoreng gambar dan rupa Tuhan dan hubungan Tuhan dan umatnya. Namun kembali ke bagian depan tadi, bahwa meskipun Tuhan benci perceraian, tetapi tidak berarti Tuhan benci kepada orang yang bercerai. Bahkan di Alkitab dalam konteks tertentu, keadaan tertentu, situasi tertentu, perceraian adalah sesuatu yang tanda kutip diizinkan. Misalnya dalam Injil Matius pasal yang ke-19, Tuhan Yesus berkata setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali zina. Dengan kata lain, perzinahan bisa menjadi salah satu alasan yang diizinkan perceraian itu terjadi. Namun tidak berarti begitu ada pasangan yang tidak setia langsung cerai. Tetapi itu merupakan satu bagian yang bisa terjadi. Perhatikan tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Dia berkata, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kata lain, ini merupakan bagian firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita meskipun tidak secara detail, bahwa kemungkinan ada alasan orang bercerai. Dan mungkin itu sesuatu yang valid. Mungkin karena ada abuse di dalam pernikahan itu, ada kekerasan dalam rumah tangga itu yang mungkin membahayakan pasangan hidupnya atau membahayakan kehidupan anak-anak.
Dan itu mungkin bisa menjadi suatu alasan untuk menyelamatkan jiwa, untuk menyelamatkan nyawa. Dan itu mungkin bisa menjadi alasan yang valid. Bahkan di kelanjutannya, Rasul Paulus berkata demikian. Dia katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau ada orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Kalau saudara perhatikan, perceraian itu bukanlah solusi terbaik dan yang terutama. Buat suatu pernikahan sekalipun mungkin ada alasan yang valid. Namun apabila situasi dan keadaan tertentu yang membuat pernikahan itu tidak memungkinkan lagi dipertahankan dan perceraian tak terhindarkan. Salah satunya apabila pasangan yang abusive terhadap pasangan atau anak atau pasangan yang tidak seiman. Apabila dalam keadaan normal, perceraian itu terjadi dibenci oleh Tuhan karena hal itu melanggar ikatan perjanjian pernikahan yang kudus. Di dalam Maliaki pasal yang kedua ayat 11, secara spesifik menyatakan alasan mengapa Tuhan benci perceraian oleh karena adanya pelanggaran terhadap ikatan perjanjian, istilah bahasa Inggris covenant. Ada perjanjian yang telah dilanggar. Jika dalam keadaan normal perceraian dibenci oleh Allah, karena itu melanggar merusak ikatan perjanjian pernikahan yang suci yang telah diucapkan di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, hadapan satu dengan yang lain dan di hadapan keluarga dan teman-teman. Maliaki pasal yang kedua ini Tuhan secara khusus menyatakan alasan mengapa dia benci kepada perceraian. Karena hal itu merupakan sesuatu yang merusak ikatan pernikahan itu. Sumpah pernikahan yang dibuat secara sukarela tanpa paksaan. Nah, perjanjian pernikahan itu sangat penting di mata Tuhan. Beda dengan kontrak. Misalnya mungkin ada kontrak sewa rumah, kontrak mungkin jual beli, dan segalanya. Kontrak dibuat untuk meminimalkan tanggung jawab kita atau kewajiban kita. Dan kita berusaha memaksimalkan manfaat yang ada. Jadi kontrak itu berdasarkan ketidakpercayaan. Kita mungkin, orang itu mungkin kalau nanti berubah bagaimana dan segalanya, itu sebabnya kita buat kontrak. Jadi kontrak itu berdasarkan ketidakpercayaan. Tetapi suatu perjanjian pernikahan atau covenant itu didasarkan dengan kepercayaan lebih dahulu dan cinta kasih. Di mana di dalam covenant perjanjian pernikahan itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara sukarela untuk memberikan yang terbaik. Bahkan kalau kita harus berkorban sekalipun dengan komitmen penuh. Perjanjian suci ini saling melindungi dan segala isinya, termasuk dalam keintiman fisik, keintiman emosional. Itulah sebabnya mengapa keintiman fisik hanya dicadangkan atau hubungan seksual itu hanya disiapkan atau diizinkan oleh Tuhan dalam konteks pasangan suami dan istri. Karena Tuhan ingin jenis ekspresi cinta kasih ini dijaga dan dilindungi dalam ikatan perjanjian ini. Itu sebabnya kita harus pelihara perjanjian ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melanggar dengan melakukan perceraian, maka kita itu juga melawan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Alasan yang ketiga,
Mengapa Tuhan benci kepada perceraian? Karena perceraian melukai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Perceraian bisa melukai orang-orang yang dekat di sekitar kita, terutama kepada pasangan kita, kepada anak-anak, dan mungkin juga keluarga besar. Perceraian bisa melukai secara jasmani maupun secara emosional dan banyak hal yang lain, banyak sekali sisi negatifnya. Secara khusus dalam konteks masa perjanjian lama dan banyak budaya dan negara pada masa sekarang ini juga sama, di mana sang istri secara khusus menjadi korban terbesar. Seorang istri yang diceraikan ada kalanya kehilangan segalanya. Mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan nafkah kehidupan, mereka kehilangan martabat, dan bahkan mungkin juga anak-anak mereka. Oleh karena semua itu menjadi milik suami. Tentu saja ada negara-negara yang sudah berkembang, yang sudah maju, yang ada hukum yang melindungi para istri atau suami yang diceraikan, sehingga hak mereka tetap terpelihara. Namun tidak demikian di masa perjanjian lama dan juga di beberapa negara yang ada di muka bumi ini hingga sekarang ini. Salah satu contoh daripada impact negatif dari perceraian ditulis oleh seorang wanita bernama Laura Peterbridge. Dia tulis di website crosswalk.com. Dia katakan demikian secara Inggris. I know how hard I try to save my marriage. I know how I choose to forgiveness after learning of his adultery. I know how to pray without ceasing, fully believing God would save my marriage. I know the hurt, the pain I endure for the sake of doing the right thing and keeping my marriage together. I also know how I was losing my dignity and self-respect. I know how my very life was being chipped away bit by bit. I know how I doubted myself and wonder what was so terrible wrong with me that I couldn't keep up with my husband, to keep my husband happy. I know how I began to hate myself and I hate my life. Nah, saudara, ini menggambarkan kepada kita seorang wanita yang mengasihi Tuhan, yang berusaha melakukan firman Tuhan, yang berusaha melakukan segalanya untuk mempertahankan pernikahan itu dan membuat dia kehilangan segalanya. Dia katakan, dia tulis bahwa 30 tahun yang lalu dia akhirnya setelah berusaha sedemikian rupa berdoa, akhirnya dia sudah bercerai. Dia katakan demikian, so far I have lived 59 years and without a doubt divorce was the worst season of my life. Dia katakan bahwa dia bercerai, dia sudah berusaha segalanya, tetapi dia berkata bahwa itu adalah pengalaman yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Lebih menyakitkan daripada hal-hal yang lain yang ada di muka bumi ini. Nah, Maleakhi pasal yang kedua Tuhan berkata, dan kamu bertanya oleh karena kenapa Tuhan tidak terima penyembahan persembahan mereka? Ini jawaban Tuhan. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, dan kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita betapa Tuhan sangat peduli kepada sang istri yang diceraikan, sang istri yang menjadi korban. Bahkan Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki suatu pernikahan umatnya yang menghasilkan keturunan ilahi. Anak-anak yang diberkati Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, dan pernikahan yang berakhir dengan perceraian bisa menyakiti dan merusak keturunan itu. Perceraian tentu merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan, terutama terhadap istri. Ada beberapa hal yang disebut di dalam Maleakhi pasal yang kedua sebagai alasan mengapa Tuhan benci perceraian, sampai-sampai Tuhan mengabaikan ibadah atau persembahan umatnya itu. Tuhan tidak terima penyembahan, Tuhan tidak terima penyembahan mereka, oleh karena mereka tidak setia kepada pasangan mereka.
Mereka menyakiti orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka menyakiti istri mereka yang menjadi korban. Mereka menyakiti dan merusak masa depan anak-anak mereka, yang Tuhan kehendaki supaya menjadi anak-anak yang saleh, yang diberkati, yang dipakai oleh Tuhan. Fakta temuan ilmiah memberitahukan kepada kita bahwa anak-anak dari keluarga broken home atau rumah tangga yang berakhir dengan perceraian itu sisi negatifnya banyak sekali, mulai dari kesulitan dalam hal akademik, hilangnya keinginan untuk berinteraksi sosial, pergaulan yang salah, rasa bersalah dan marah dalam hati mereka, dan berbagai perkara mental yang lain. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan benci kepada perceraian karena itu menyakiti orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan benci kepada perceraian supaya setiap orang dalam rumah tangga itu tetap terlindungi, tetap terpelihara. Itu supaya Tuhan menghendaki pernikahan itu dipertahankan dan tidak boleh dirusak oleh ketidaksetiaan. Sebagai kesimpulan, kita menyadari bahwa meskipun ada keadaan tertentu di mana perceraian dianggap dapat diterima, meskipun bukan solusi yang terbaik, kita juga dapat dengan yakin mengatakan bahwa iya, Tuhan itu benci perceraian, tetapi Dia tidak benci kepada orang-orang yang cerai. Tuhan membenci perceraian karena itu menodai citra, gambar dan rupa Allah. Itu bisa merusak citra hubungan antara Allah dengan umatnya. Tuhan benci dengan perceraian karena perceraian melanggar perjanjian suci, sumpah pernikahan. Tuhan membenci perceraian karena perceraian menyakiti orang-orang yang dikasihi Tuhan. Pada akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan benci perceraian dan berusaha mencegah perceraian karena Dia ingin melindungi umatnya. Kita ini harus hati-hati dalam menghadapi masalah kita dalam pernikahan dan keluarga. Jangan sedikit-sedikit kita ingin bercerai. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk bertekun, bertahan dalam setiap keadaan, dan kemudian keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita perlu terus untuk bersandar kepada Tuhan, berharap dan bergantung kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dalam setiap tantangan yang mungkin kita hadapi dalam pernikahan kita. Karena untuk tujuan anak-anak saleh itu, kita harus melaksanakan tujuan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebagai penutup, saudara, ingat Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu sebabnya mari kita tetap percaya. Mari kita tetap bergantung kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan kelegaan, agar Tuhan memberikan kemenangan, agar Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, kiranya renungan hari ini menjadi berkat dalam hidup Anda. Bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Dan Dia pasti memberikan jalan keluar bagi saudara. Mari saudara kita akhiri dengan doa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman Tuhan hari ini. Materaikan dalam hidup kami. Dan berkati setiap rumah tangga, pernikahan. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga. Tuhan tolong umat-Mu agar kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami dalam rumah tangga kami. Tuhan berkati umat-Mu. Umat yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, urapan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih untuk perhatian saudara. Sekali lagi, hari Sabtu ini jam 10 pagi ada ibadah Natal bersama. Apabila saudara rencana hadir, saudara bisa mendaftar di website kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Akan ada kasih seperti kasih